Pernah dibully sejak kecil karena kondisi tangannya yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, tak membuat Aji Satria Pratama lantas minder dan berkecil hati. Ajoy, begitu dirinya akrab disapa, musisi asal Bandung ini tidak menyangka hidupnya bakal sukses seperti sekarang ini. Lahir dalam kondisi tidak mempunyai telapak pada tangan kirinya, membuat Ajoy sempat sedih dan terpuruk dalam hidupnya. Bahkan semasa sekolah, Ajoy pernah mendapatkan perilaku dan panggilan tidak mengenakan dari teman-temannya. Tidak ingin berlama-lama terpuruk karena keterbatasan fisik, Ajoy bangkit dan ingin membuktikan kepada orang lain bahwa justru dengan kondisi tangannya yang berbeda, Ajoy mampu dan bisa sukses tanpa bergantung ke orang lain. Kini, Ajoy tampil dalam setiap event musik di Bandung dan Jakarta, bahkan berkolaborasi dengan sejumlah artis ternama. Ingin tahu cerita sukses Ajoy seorang musisi tunadaksa ini? Simak wawancara selengkapnya bersama Ko Denny Slim dalam Sah Selalu Ada Hikmah berikut ini. Selamat menyaksikan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sah, selalu ada hikmah. Apa tuh hikmahnya tuh, Masya Allah? Coba lihat ya. Ini bintang tamu luar biasa Koko. Dipanggilnya Ajoy, nama aslinya Satria. Aji Satria Pratama, Masya Allah. Tapi dipanggilnya Ajoy nama panggungnya. Iya. Dan gak cuma sekedar gitaris. Tapi kalau diperhatikan nanti kita akan lihat ya, tunadaksa juga. Allah berikan kekhususan, ada keterbatasan, tapi Masya Allah tetap bisa produktif dan berkarya. Kita bakal belajar dan ngambil ilmu dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat aja? Alhamdulillah kok. Aja ya panggilnya ya? Ajoy ya. Aja ya, Ajoy, Masya Allah. Alhamdulillah. Izin, itu kenapa berarti itu teh? Watermark ini watermark aja ya. Iya, watermark ini. Iya. Watermark ini dari lahir. Sudah dari lahir ya, Iya, dari bukan lahir. yang apa ada Kecelakaan. sesuatu bukan ya. Belajarnya berapa lama tuh sampai main kayak begitu teh? Dari 2014 kayaknya. 2014. Itu masih sekolah kali ya? SMP. 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 Terus kan awalnya gimana tuh susah? Sebenarnya motivasi terbesar itu Iya, apa tuh awalnya hinaan. pengennya? Oh, dielekin Caci maki. batu di ini sama teman-teman Dioleg diledekin gitu ya, dulu. diejekin gitu. Apa sampai separah apa mereka dulu teh, mulut-mulut jahat itu? Dimasukin tong sampah pernah sih. Karena akunya ngelawan Ya Allah. gitu. Waktu itu karena akunya ngelawan, dibully terus. Pada saat itu aku Berontaknya. berontak. Heeh. Cuman ya apa daya ya, gak ada kesempatan buat punya. Kalau dulu tuh zaman-zaman gangster-gangster gitu kan ya. Gangster-gangster gitu. Iya, iya betul. Kalau bahasa Sundanya tuh babarudakan gitu. Heeh. Bahasa Sundanya. Heeh. Ada satu waktu tuh saya kayak disuruh gitu ya. Disuruh-suruh gitu. Heeh. Udah itu saya nolak. Heeh. Pas nolak ada berontakan lah Heeh. dari Ajoy sendiri. Iya. Akhirnya dioleg-olegin tuh sama teman-teman. Gitu. Masukin tong sampah langsung Ya diludahin Allah. gitu. Pas SMP apa SMA? SMP itu. Bahkan dari Satu lawan banyak lagi. iya sih. Ya Allah. Pertama mulai ngeh bahwa oh ini teh saya tuh beda apa dari pas SD atau mungkin PAUD, TK, TK sih, TK udah mulai sadar. gara-gara orang ada yang ngehina atau gimana? Atau ngaca sendiri misalkan atau ketemu temen kok beda atau gitu gimana? Saking banyak yang ngehina makin sadar gitu. Saking banyak yang ngehina tiap ketemu di teman baru, teman lama pun masih ada yang ngehina banyak gitu. Waktu itu ya, waktu TK, SD gitu. Makanya Sekarang mah udah sampai baal kali ya. Baal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus awalnya mungkin kan jelas emosi ya, kesel. Emosi hampir depresi malah. Depresi. Habis depresi. Pas depresi gimana ngeluapinnya? Apakah bahkan ada emosi marah ke Allah? Aku ngerasa ya maaf gitu ya kok ya. Ngerasa sampai dulu saya berdoa gini, ini emang serius ya kok ya. Iya. Aku waktu ngerasa ketidakadilan di dunia gitu. Kalau kan kalau diungkapin diceritain ke orang-orang tuh kayak kesannya lebay gitu ya. Tapi kalau ya gimana lagi aku yang ngerasain kok gitu. Iya, ada Nah, orang adil mah banget ngerasa. sih gitu. Di sini dihina, di tempat les juga dihina. Teman baru dihina. Terus ya walaupun ada satu dua temen
5 orang gitu yang emang udah deket banget dan menerima Apa adanya. apa adanya. Cuman dibanding 5 atau 10 kan 80 orang, 90 orang itu banyaknya yang ngebully saya gitu. Makanya waktu itu saya lebih memilih menginjak daripada diinjak. Iya, bentuk proteksinya gitu. Iya, Nah, itu gitu. tadi ngerasa kayak gitunya itu gimana? Renungan dalam hati aja ataupun ngadoa gitu. Ya Allah, nah kenapa begini? Sampai gitu. Sampai begitu. Iya, sampai gitu. Ya Allah. Di titik itu gitu. Waktu SMP. Ke ibu, ke orang tua juga Nggak gimana? bilang. Nggak bilang. Bilangnya udah segede gini. Udah berdamai baru bilang. Sebenarnya Sudah berdamai, udah ya. jadi hal konyol aja gitu waktu dulu gini. Udah sesuatu yang diketawain Iya, aja. soalnya kalau Bunda tahu Bunda sendiri gitu. Kalau tahu Ajoy dihina tuh langsung sensitif gitu Bunda Ajoy sendiri. Oh, beliau yang paling itu. Sensitif. Pernah sampai ke ibu juga, Bu, kenapa saya tuh begini, Bu? Atau bahkan Pernah sering nanya. Cuman ya, respon ibu gimana kalau kayak gitu? sabar, kamu tuh paling istimewa, kamu tuh paling beda, paling disorot. Nanti suatu saat kamu bakal jadi manusia yang paling orang lain tuh ngelihat kamu tuh ya kamu beda, kamu dihina tapi nanti kamu bakal dihormatin. Luar biasa Mama ya. Tapi belum paham waktu dulu. Iya. Rasanya ya udah masih nggak adil gitu kayak. Emang sepahit apa hinaan paling jahat mulut orang tuh pernah ya? Yang secara verbal ya, tadi mah sebetulnya lagi nggak udah parah sih itu dimasukin ke tong sampah teh. Heeh. Sampai ini kok aku tuh pulang sekolah gitu. Heeh. Pulang sekolah tiba-tiba dari angkot aku lagi jalan tiba dari angkot ya maaf pakai bahasa Sunda gitu ya, Ya. diludahin gitu, kena Ludahin. tangan, pas banget kena tangan, buntung gitu, sampai dipakein gitu, sampai diceng-cengin, buntung gitu. Itu sakit hati, wah nangis Pas itu. lagi kena nu etanya. Pas lagi karena sini kayak makin "Ya udahlah bakal kayak gini terus seterusnya pasti gitu." SMP eta teh. Ya SMP. Ya Allah. Mulai damainya tuh pas usia berapa? Aku tuh dari SMP A, waktu kelas 1 tuh di SMP A, pindah ke SMP B. Heeh. Nah, coba pindah deh biar semoga mungkin teman baru yang ini agak beda mungkin ya. Pindah teh minta ke ibu atau Minta ke ibu, cuman alasannya kesiangan terus. Oh iya. Heeh. Kesiangan terus, alasannya nggak dibilangin ya Aku kayak dijahatin. segitu enggak, dibilang gitu. Pas waktunya kepukul banget tuh pas kenal gitar. Ada temen waktu itu musikalisasi puisi, temen main gitar. Heeh. Teman main gitar dan Ajoy itu lihat, kok Ajoy nggak bisa kayak gitu ya? Kayaknya bisa deh. Tapi dikasih syarat sama temen aku. Heeh. Pas aku nanya, Kak, Aka namanya ya, itu paling berkesan itu teman sahabat saya gitu. Iya. Kak orang bisa tuh main jika gitu. Ya, Kak, aku bisa nggak Iya. main kayak kamu? Heeh. Walaupun tangan aku kayak gini. Heeh. Bisa banget, tapi satu syarat, jangan disakuin. Oh iya kok, maaf, aku dari SD sampai SMP aku selalu disakuin gini. Oh iya, pakai Karena jaket gitu ya. Minder banget. Bahkan saking seringnya jadi refleks sampai sekarang juga kadang jakuin. Tapi Iya. kalau udah sadar, gua keluarin aja gitu. Ya. Ciptaan Allah juga. Iya. Dan Masya Allah, nggak cuman itu, bahkan sekarang sudah berkolaborasi dengan artis-artis besar juga. Sama-sama bikin karya, sama-sama tampil, Masya Allah. Penasaran kan gimana perjuangannya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Selalu Ada Hikmah. Waktu itu dapat teguran dulu kok. Akunya kan udah sombong banget ya. Udah sombong banget, Oke. udah gak mau nanya duluan apa gitu. Karena trauma itu. Kayak Sebetulnya proteksi diri, proteksi tapi jadi diri teguran gitu. dikiranya sombong. pikirannya sombong. Oh. Tapi sebenarnya kayak gini. Kok teman-teman malah makin care ya. Teman-teman semua bakal ngerangkul kamu. Dengan cara kamu kayak Masya gini itu salah. Iya, iya, iya. Cari kawan bukan cari lawan. Walaupun itu sekaligus lawan kamu, gak usah dilawan ataupun pakai fisik gitu.